Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Info 93. Di video kali ini kita akan menyajikan soal-soal untuk operator layanan operasional dalam rangka menyambut tes P3K dan CPNS di tahun 2024 nih. Semoga lewat video ini teman-teman bisa belajar dan bisa mempersiapkan sebaik mungkin untuk menjadi ASN. Oke teman-teman, selamat belajar dan jangan lupa untuk belajar pula di part 1 dan part 2. Link ada di deskripsi. Oke teman-teman, selamat belajar dan sukses selalu. Tujuan utama kearsipan: A. Menyimpan semua dokumen pemerintahan. B. Menjamin keselamatan dan pertanggungjawaban nasional. C. Menyediakan informasi untuk masyarakat umum. D. Mengelola data dan informasi teknologi. E. Menyediakan ruang penyimpanan untuk lembaga negara. Jawabannya adalah B. Menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional. Dalam bahasa Belanda, istilah arsip disebut dengan istilah apa? A. Archief. B. Archief. C. Arche. D. Archeon. E. Ta Archeia. Jawabannya adalah A. Archief. Apa yang dimaksud dengan arsip menurut pengertian yang lebih luas? A. Rekaman kegiatan dalam bentuk tulisan yang disimpan oleh lembaga pemerintahan. B. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dalam media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. C. Kumpulan dokumen resmi yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perseorangan. D. Dokumen-dokumen penting yang harus disimpan dalam jangka waktu tertentu. E. Informasi tertulis yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi politik. Jawabannya adalah B. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Apa perbedaan utama antara arsip dinamis dan arsip statis? A. Arsip dinamis digunakan dalam kegiatan perkantoran sehari-hari, sementara arsip statis tidak digunakan lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. B. Arsip dinamis bersifat rahasia, sementara arsip statis bersifat publik. C. Arsip dinamis disimpan dalam format digital, sedangkan arsip statis disimpan dalam format fisik. D. Arsip dinamis hanya digunakan oleh pemerintah, sementara arsip statis digunakan oleh perusahaan swasta. E. Arsip dinamis berisikan dokumen keuangan, sementara arsip statis berisikan dokumen hukum. Jawabannya adalah A. Arsip dinamis digunakan dalam kegiatan perkantoran sehari-hari, sementara arsip statis tidak digunakan lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan nilai guna primer dalam konteks kearsipan? A. Nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya untuk kepentingan lembaga atau instansi lain di luar pencipta arsip. B. Nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat. C. Nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya untuk kepentingan lembaga atau instansi pencipta arsip. D. Nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya untuk penelitian dan sejarah. E. Nilai-nilai arsip yang digunakan pada kegunaannya untuk keperluan umum. Jawabannya adalah C. Nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya untuk kepentingan lembaga atau instansi pencipta arsip. Berikut ini adalah jenis-jenis nilai guna primer, kecuali A. Nilai guna administrasi. B. Nilai guna hukum. C. Nilai guna informasi. D. Nilai guna keuangan. E. Nilai guna ilmiah dan teknologi. Jawabannya adalah C. Nilai guna informasi. Apa yang dimaksud dengan nilai guna pembuktian dalam konteks kearsipan? A. Arsip yang digunakan untuk membuktikan kepentingan umum. B. Arsip yang digunakan untuk keperluan administrasi internal. C. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan untuk menjelaskan bagaimana lembaga atau instansi diciptakan dan diatur. D. Arsip yang digunakan untuk keperluan
keuangan dan transaksi. E. Arsip yang mengandung informasi ilmiah dan teknologi. Jawabannya adalah C. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan untuk menjelaskan bagaimana lembaga atau instansi diciptakan dan diatur. Apa yang dimaksud dengan arsip sentral menurut tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya? A. Arsip yang disimpan di setiap bagian atau setiap unit dalam suatu organisasi. B. Arsip yang disimpan di pusat arsip atau depo arsip. C. Arsip yang disimpan di Lembaga Arsip Nasional Pusat atau ANRI. D. Arsip yang berisikan dokumen keuangan. E. Arsip yang bersifat tertutup dan rahasia. Jawabannya adalah B. Arsip yang disimpan di pusat arsip atau depo arsip. Menurut keasliannya, arsip dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Mana di bawah ini yang bukan termasuk jenis arsip berdasarkan keasliannya? A. Arsip asli. B. Arsip tembusan. C. Arsip salinan. D. Arsip petikan. E. Arsip vital. Jawabannya adalah E. Arsip vital. Arsip yang boleh diketahui oleh semua pihak atau umum disebut sebagai A. Arsip penting. B. Arsip vital. C. Arsip sentral. D. Arsip terbuka. E. Arsip mikro. Jawabannya adalah D. Arsip terbuka. Apa yang dimaksud dengan arsip vital menurut sifat kepentingannya? A. Arsip yang mempunyai nilai hukum, pendidikan, keuangan, dokumentasi, sejarah, dan sebagainya. B. Arsip yang bersifat permanen dan disimpan untuk selama-lamanya. C. Arsip yang disimpan di pusat arsip atau depo arsip. D. Arsip yang berisikan dokumen keuangan dan transaksi. E. Arsip yang hanya boleh diketahui oleh pihak tertentu. Jawabannya adalah D. Arsip yang bersifat permanen dan disimpan untuk selama-lamanya. Berdasarkan subjeknya, mana di bawah ini yang bukan termasuk jenis arsip yang disebutkan dalam kearsipan? A. Arsip keuangan. B. Arsip kepegawaian. C. Arsip pendidikan. D. Arsip pemasaran. E. Arsip tertutup. Jawabannya adalah E. Arsip tertutup. Apa yang dimaksud dengan arsip dinamis? A. Arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. B. Arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. C. Arsip yang disimpan di Lembaga Arsip Nasional Pusat atau ANRI. D. Arsip yang dipergunakan untuk kepentingan umum. E. Arsip yang tidak memiliki nilai hukum. Jawabannya adalah B. Arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Manakah yang bukan termasuk ciri-ciri arsip dinamis? A. Arsip yang masih aktual dan berlaku secara langsung diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari. B. Arsip yang senantiasa masih berubah nilai dan artinya menurut fungsinya. C. Arsip yang bersifat terbuka untuk umum. D. Arsip yang pada dasarnya bersifat tertutup dan harus mengikuti ketentuan tentang kerahasiaan surat-surat. E. Arsip yang memiliki tahap penciptaan, penggunaan aktif, inaktif, dan penyusutan. Jawabannya adalah C. Arsip yang bersifat terbuka untuk umum. Pada tahap mana dalam siklus hidup arsip dinamis? Arsip disimpan dalam filing kabinet atau almari arsip karena tingkat penggunaannya yang sering. A. Tahap penciptaan. B. Tahap penggunaan aktif. C. Tahap inaktif. D. Tahap penyusutan. E. Tahap pemusnahan. Jawabannya adalah
D. Tahap penggunaan aktif. Apa yang dimaksud dengan jadwal retensi arsip atau JRA? A. Pedoman yang digunakan untuk menyusutkan arsip. B. Daftar yang berisi jenis atau seri arsip beserta jangka waktu penyimpanannya. C. Tindakan yang diambil berkenaan dengan habisnya masa simpan arsip. A. Arsip yang disimpan dalam pusat arsip, dinamis atau record center. B. Proses pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Jawabannya adalah B. Daftar yang berisi jenis atau seri arsip beserta jangka waktu penyimpanannya. Pada tahap masa, arsip dinamis disimpan dalam unit kearsipan atau pusat arsip dinamis atau record center. A. Tahap penciptaan. B. Tahap penggunaan aktif. C. Tahap inaktif. D. Tahap penyusutan. E. Tahap pemusnahan. Jawabannya adalah C. Tahap inaktif. Mengapa penyusutan arsip diperlukan dalam pengelolaan arsip? A. Untuk meningkatkan keamanan arsip. B. Untuk menghemat ruangan dan memudahkan penemuan kembali arsip. C. Untuk mengurangi biaya penyimpanan. D. Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. E. Untuk meningkatkan nilai guna arsip. Jawabannya adalah B. Untuk menghemat ruangan dan memudahkan penemuan kembali arsip. Apa yang dimaksud dengan tahap penciptaan dalam siklus hidup arsip dinamis? A. Proses pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. B. Proses arsip yang masih sering dipergunakan bagi kelangsungan pekerjaan di kantor. C. Proses ketika tulisan dituangkan ke dalam bentuk kertas atau data dihasilkan dari komputer. D. Proses penyimpanan arsip di unit kearsipan atau pusat arsip dinamis atau record center. E. Proses penentuan jangka waktu penyimpanan arsip. Jawabannya adalah C. Proses ketika tulisan dituangkan ke dalam bentuk kertas atau data dihasilkan dari komputer. Sistem penyimpanan arsip yang menyusun dokumen berdasarkan nama orang atau instansi secara abjad dikenal sebagai A. Sistem nomor. B. Sistem wilayah. C. Sistem abjad. D. Sistem subjek. E. Sistem urutan waktu. Jawabannya adalah C. Sistem abjad. Apa kelemahan utama dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad? A. Sulit menemukan dokumen yang berasal dari nama perusahaan. B. Dokumen tidak bisa diakses oleh orang yang tidak tahu pengaturan mengindeks. C. Tidak dapat mencari dokumen melalui nama depan atau panggilan. D. Memerlukan peralatan penyimpanan yang canggih. E. Membutuhkan terlalu banyak ruang penyimpanan. Jawabannya adalah C. Tidak dapat mencari dokumen melalui nama depan atau panggilan. Sistem penyimpanan arsip yang menggunakan kode nomor sebagai pengganti nama orang atau badan disebut A. Sistem abjad. B. Sistem subjek. C. Sistem nomor. D. Sistem wilayah. E. Sistem urutan waktu. Jawabannya adalah C. Sistem nomor. Keuntungan utama dari penggunaan sistem penyimpanan arsip berdasarkan subjek adalah A. Memudahkan pencarian dokumen berdasarkan nama orang. B. Semua hal yang menyangkut sebuah permasalahan terdapat dalam satu tempat penyimpanan. C. Dokumen dapat disimpan dalam urutan waktu yang jelas. D. Tidak memerlukan indeks atau petunjuk silang. E. Memerlukan sedikit waktu dan tenaga dalam pengelolaannya. Jawabannya adalah B. Semua hal yang menyangkut sebuah permasalahan terdapat dalam satu tempat penyimpanan. Dalam sistem penyimpanan arsip, nomor terminal digit, dua angka yang berada di tengah menunjukkan A. Urutan surat dalam map. B. Tanggal penyimpanan. C. Kode laci dan guide. D. Nomor urut.
E. Kode map. Jawabannya adalah C. Kode laci dan guide. Apa keuntungan utama dari penggunaan sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah? A. Dokumen dapat diakses melalui nama depan. B. Mempermudah pencarian berdasarkan masalah. C. Memungkinkan penyimpanan dokumen secara langsung tanpa indeks. D. Menghindari kesalahan dalam pengelompokan wilayah. E. Mengelompokkan dokumen berdasarkan nomor urut. Jawabannya adalah C. Memungkinkan penyimpanan dokumen secara langsung tanpa indeks. Apa kerugian utama dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah? A. Membutuhkan indeks yang rumit. B. Sulit menemukan dokumen yang baru saja disimpan. C. Tidak efektif untuk dokumen yang berasal dari luar negeri. D. Membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang pembagian wilayah. E. Memerlukan peralatan penyimpanan yang canggih. Jawabannya adalah D. Membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang pembagian wilayah. Sistem penyimpanan arsip yang menyusun dokumen berdasarkan urutan tanggal dikenal sebagai A. Sistem abjad. B. Sistem subjek. C. Sistem geografis. D. Sistem tanggal. E. Sistem nomor. Jawabannya adalah D. Sistem tanggal. Apa kelemahan dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal? A. Memerlukan pengetahuan khusus tentang tanggal. B. Tidak efektif untuk organisasi besar dengan banyak dokumen. C. Memerlukan indeks yang rumit. D. Menyulitkan pencarian dokumen yang sangat baru. E. Tidak bisa digunakan untuk dokumen rahasia. Jawabannya adalah B. Tidak efektif untuk organisasi besar dengan banyak dokumen. Apa keuntungan utama dari penggunaan sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal? A. Memudahkan pencarian berdasarkan masalah. B. Susunan dan urutan guide sederhana. C. Tidak memerlukan pengetahuan khusus. D. Memerlukan indeks yang tepat dan teliti. E. Dokumen dapat diakses melalui nama depan. Jawabannya adalah B. Susunan dan urutan guide sederhana. Apa kelebihan utama dari asas sentralisasi dalam penyimpanan arsip? A. Meningkatkan kecepatan akses terhadap arsip. B. Menghemat ruang dan peralatan arsip. C. Mengurangi kebutuhan pelatihan pegawai. D. Meningkatkan fleksibilitas dalam sistem penyimpanan. E. Menyederhanakan prosedur pengarsipan di masing-masing unit kerja. Jawabannya adalah B. Menghemat ruang dan peralatan arsip. Apa kekurangan utama dari asas desentralisasi dalam penyimpanan arsip? A. Mengurangi kebutuhan akan ruang dan peralatan arsip. B. Menghemat dana untuk pemeliharaan arsip. C. Mengurangi duplikasi arsip. D. Memerlukan ruang dan peralatan arsip yang lebih banyak. E. Meningkatkan kecepatan akses terhadap arsip. Jawabannya adalah D. Memerlukan ruang dan peralatan arsip yang lebih banyak. Bagaimana kombinasi dari asas sentralisasi dan desentralisasi mengatasi kelemahan kedua asas tersebut? A. Dengan menyimpan semua arsip di unit kearsipan. B. Dengan membiarkan unit kerja masing-masing mengolah arsip aktif. C. Dengan mengolah arsip aktif di sentral arsip dan arsip inaktif di unit kerja. D. Dengan menghapus sistem penyimpanan arsip seragam. E. Dengan mengurangi kebutuhan pelatihan pegawai. Jawabannya adalah B. Dengan membiarkan unit kerja masing-masing mengolah arsip aktif. Mengapa asas desentralisasi lebih cocok untuk organisasi besar dengan ruang kantor yang terpisah-pisah? A. Karena mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan arsip. B. Karena memudahkan pemusnahan arsip yang sudah tidak diperlukan. C. Karena memungkinkan pengelolaan arsip sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing. D. Karena meningkatkan konsentrasi petugas kearsipan. E. Karena menghindari duplikasi arsip. Jawabannya adalah C.
C. Karena memungkinkan pengelola arsip sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing. Apa keuntungan utama dari asas sentralisasi dalam penyimpanan arsip yang seragam? A. Meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan arsip. B. Mengurangi kebutuhan pelatihan pegawai. C. Memungkinkan penyimpanan satu arsip dengan duplikasinya dapat dimusnahkan. D. Meningkatkan kecepatan akses terhadap arsip. E. Memungkinkan pengelolaan arsip sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing. Jawabannya adalah C. Memungkinkan penyimpanan satu arsip dengan duplikasinya dapat dimusnahkan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses penyimpanan arsip adalah A. Penentuan kode penyimpanan. B. Pemberian kode atau coding. C. Pemeriksaan atau inspecting. D. Menyortir. E. Penyimpanan atau flashing. Jawabannya adalah C. Pemeriksaan atau inspecting. Apa tujuan utama dari langkah penentuan kata tangkap atau indexing dalam proses penyimpanan arsip? A. Menyederhanakan prosedur penyimpanan. B. Mengelompokkan warkat berdasarkan volume. C. Memastikan dokumen sudah siap disimpan. D. Menentukan nama atau subjek di mana warkat akan disimpan. E. Menandai dokumen dengan kode tertentu. Jawabannya adalah D. Menentukan nama atau subjek di mana warkat akan disimpan. Mengapa pemberian kode atau coding penting dalam proses penyimpanan arsip? A. Untuk memeriksa apakah dokumen siap disimpan. B. Untuk menentukan sistem penyimpanan yang digunakan. C. Untuk mempermudah dalam langkah penyortiran dan penyimpanan. D. Untuk mengelompokkan warkat berdasarkan volume. E. Untuk mengisi formulir peminjaman arsip. Jawabannya adalah C. Untuk mempermudah dalam langkah penyortiran dan penyimpanan. Apa yang dilakukan dalam langkah penyortiran dalam proses penyimpanan arsip? A. Memberi tanda siap simpan pada dokumen. B. Menentukan kode penyimpanan dari arsip. C. Mengelompokkan warkat untuk persiapan penyimpanan. D. Menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan. E. Menentukan kata tangkap dari arsip. Jawabannya adalah C. Mengelompokkan warkat untuk persiapan penyimpanan. Peralatan kearsipan yang dilengkapi dengan sistem kode, angka, abjad, dan warna, serta dapat berputar. A. Compact rolling shelving atau rollback. B. Rotary filling system. C. Letter tray atau bagi surat. D. Filling cabinet. E. Tickler file. Jawabannya adalah D. Rotary filling system. Peralatan kearsipan yang berguna untuk menyimpan kartu-kartu kendali dalam berukuran lebih kurang 10 x 15 cm adalah A. Filling cabinet. B. Hang map. C. Tickler file. D. Letter tray atau bagi surat. E. Compact rolling shelving atau roll opaque. Jawabannya adalah C. Tickler file. Peralatan alat kearsipan apa yang dilengkapi dengan tab untuk menempatkan kode atau indeks dan biasanya digunakan untuk menempatkan satu kelompok arsip di dalam filling cabinet? A. Map. B. Folder. C. Guide. D. Almari arsip. E. Box file. Jawabannya adalah B. Folder. Peralatan kearsipan mana yang digunakan sebagai petunjuk dan pemisah antara kelompok masalah yang satu dengan kelompok masalah yang lain dalam penyimpanan arsip? A. Map. B. Folder. C. Guide. D. Almari arsip. E. Box file. Jawabannya adalah C. Guide. Peralatan kearsipan apa yang berupa laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang dan digunakan untuk menyimpan arsip yang berupa kartu? A. Filling cabinet.
B. Almari arsip, C. box file, D. card deck atau card index, E. visible reference record file. Jawabannya adalah D. card deck atau card index. Akhirnya teman-teman, kita sudah belajar mengenai kearsipan. Nantikan video-video selanjutnya yang bermanfaat dan berguna bagi teman-teman nantinya dalam mempersiapkan diri untuk menjadi ASN. Semoga teman-teman sukses menjadi ASN di tahun 2024 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.